Pemirsa sekalian yang diberkati Tuhan, tentunya segala puji, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, atas berkat-Nya, kasih-Nya, perlindungan dan penjagaannya bagi kehidupan kita. Sehingga kita semua bisa diberi kesempatan untuk menikmati hari yang indah yang Tuhan sediakan. Puji syukur karena kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan kami percaya semua saudara sekalian penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal. Siapapun kita, tentunya kita sangat senang untuk mengikuti sebuah drama atau sebuah film yang ceritanya begitu menarik. Lalu kita akan tergerak hati kita untuk terus mengikutinya dari awal sampai akhir. Dan terlebih, tentunya kita bisa mengambil satu manfaat dari drama atau film yang kita saksikan bersama. Dan oleh sebab itu saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita. Karena Tuhan telah membuat sebuah tayangan film atau drama yang luar biasa indah, yang kita bisa saksikan bersama. Dan dari tayangan itu, ada satu pesan yang ingin Tuhan sampaikan bagi saudara dan saya. Tentang rencana Tuhan yang begitu besar, tentang rencana Tuhan yang begitu indah, untuk boleh saudara nikmati bersama-sama dengan saya dan orang-orang yang kita kasihi. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk melihat karya Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan izinkan melalui kehidupannya, Tuhan akan tampilkan sebuah contoh teladan hidup. Dan Tuhan ingin sampaikan sebuah pesan yang sangat memiliki makna untuk bisa saudara nikmati, untuk menuntun langkah hidup kita sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena sudah sangat dekat waktunya dan sudah sangat singkat waktunya untuk kita bisa segera menikmati berkat itu. Hidup berdampingan bersama Tuhan di sorga. Saya ingin mengajak kita untuk membuka di dalam buku Hosea. Tentunya kita sangat mengenal Hosea. Karena begitu banyak orang sangat mengenal satu sosok hamba Tuhan ini. Dan begitu kita sebutkan nama Hosea, apa yang saudara kenal dari dia? Oh, tentunya kita akan katakan, ini seorang hamba Tuhan yang sangat menurut. Tuhan mengatakan kawinilah wanita sundal, dia ikut menurut dengan segala ketaatannya. Dan siang hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan apa makna dan apa pesan yang Tuhan ingin sampaikan dari teladan kehidupan keluarga Hosea. Mari kita baca bersama-sama. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Sebuah peristiwa yang nyata terjadi di hadapan Tuhan, bahwa bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan, banyak berpaling dari Tuhan. Dengan bahasa Alkitab ini dikatakan bersundal di belakang Tuhan. Berselingkuh dengan Allah-Allah yang lain oleh karena hanya mengejar sebuah kepentingan pribadi mereka. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer. Kita tahu bahwa kehidupan Hosea, ketika dia bertemu dengan Gomer, seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang sempurna di pandangan seorang laki-laki, khususnya Hosea.
Namun dengan perjalanan hidup mereka, Gomer adalah seorang yang memiliki banyak keinginan, mungkin sama juga, persis dengan para wanita zaman sekarang. Bahkan tidak menutup kemungkinan para lelaki. Memiliki kerinduan, memiliki sesuatu, ingin juga memiliki hal-hal tertentu yang kira-kira itu bisa mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Dan oleh karena keinginan yang begitu besar, kerinduan yang begitu banyak dari seorang wanita bernama Gomer, dia mulai melirik-lirik lelaki lain yang dia pandang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi dia, sukacita bagi dia. Dan dari hasil persundalannya, dari hasil perselingkuhan Gomer dengan pria-pria lain, dikatakan kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisril kepada anak itu. Ketika Gomer mendapatkan seorang anak, entah itu dari hasil persundalannya, entah apa, kita tidak tahu. Tetapi ketika Gomer mendapatkan seorang anak, Tuhan berfirman kepada Hosea, berilah nama anak itu Yisril, yaitu seorang anak laki-laki. Sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisril. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Mari kita ingat, anak pertama laki-laki lahir, Tuhan perintahkan supaya Hosea memberikan nama anak itu Yisril. Yang artinya sudah sangat singkat, sudah sedikit lagi waktu. Lalu ayat yang kelima, maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisril. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Hasil persundalannya juga. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama. Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Anak kedua yang perempuan diberi nama Lo-ruhama sebab sudah tidak ada lagi kasih sayang. Sebab tidak lagi menyayangi Tuhan. Tuhan tidak lagi menyayangi umatnya. Lo-ruhama. Dan anak yang ketiga, di ayat yang ke-8 dikatakan, sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku bukanlah Allahmu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan 3 orang anak dari keluarga Hosea yang Tuhan izinkan menjadi sebuah percontohan, yang Tuhan izinkan menjadi sebuah drama kehidupan yang ada satu maksud tertentu Tuhan mau sampaikan kepada umat-umatnya. Seandainya saya ini seorang Hosea, lalu ketika hari sudah mulai gelap, anak-anak kita sudah bermain sepanjang hari di luaran. Lalu ketika matahari sudah mulai condong ke barat, saya sebagai bapak akan keluar rumah, lalu akan memanggil anak-anak saya pulang ke rumah. Hosea akan berteriak memanggil, Yisril, Lo-ruhama, Lo-ami, mari pulang cepat. Karena hampir gelap dan sudah waktunya kalian pulang. Bukankah itu merupakan satu gambaran Tuhan ketika dia memanggil, mengumpulkan umat-umatnya sebagai anak-anaknya. Dia berteriak, Yisril ayo pulang. Dengan kata lain Tuhan mau berteriak kepada kita, berseru kepada kita. Anakku, Yisril ini, waktunya sudah sangat singkat, waktunya sudah segera tiba, mari cepat pulang ke rumah. Karena Tuhan
sudah peringatkan bagi kita bahwa di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Wahyu 22 pasal yang ke-11 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara sekalian, ketika Hosea memanggil pulang, Yisril mari pulang cepat, karena waktunya sudah sangat dekat, sudah hampir gelap, waktunya untuk pulang ke rumah. Demikian juga Tuhan berseru kepada kita, sesungguhnya aku akan datang segera, sudah segera datang. Dan kedatangan Dia yang segera itu akan membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ketika Hosea memanggil Yisril pulang ke rumah, ketika Tuhan berseru kepada kita bahwa waktunya sudah sangat dekat untuk waktu kita pulang, sudah sadarkah kita? Sudah tahukah kita ketika melihat zaman ini, ketika kita melihat kondisi hari-hari terakhir ini, Tuhan berseru kepada kita bahwa semua menandakan bahwa waktunya sudah segera tiba. Sudah sangat singkat. Kejahatan di mana-mana sudah semakin banyak terjadi. Bencana di mana-mana sudah banyak terjadi. Dan penyelewengan-penyelewengan akan firman Tuhan sudah semakin nyata. Jadi waktunya sudah sangat singkat. Ketika Tuhan berteriak seperti Hosea memanggil Yisril, demikian juga Dia saat ini memanggil saudara, mengingatkan saudara bahwa bukan waktunya lagi kita mengejar kesenangan duniawi. Karena waktunya sudah sangat singkat. Perlu segera kita membenahi diri, menata diri kita, untuk memikirkan hal-hal surgawi, untuk mempersiapkan diri kita bertemu dengan Tuhan, pencipta hidup ini. Karena waktunya sudah sangat singkat. Dan sambil menunggu waktu yang sudah sangat singkat ini, sama persis halnya ketika Hosea memanggil anak keduanya pulang. Loh Ruhama, ayo pulang. Waktu ini sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Hari sudah akan gelap. Sama halnya dengan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita orang-orang yang berperilaku seperti Lo-Ruhama, yang sudah hilang kasih kita kepada Tuhan, yang sudah mulai dingin kasih kita kepada sesama, yang sudah tidak ada rasa kasih lagi dalam diri kita. Atau mungkin mulut kita mengatakan kasih, tetapi sebenarnya hati kita jauh dari kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, Lo-Ruhama, ayo cepat pulang. Ayo kembali, ayo berbenah. Saudara-saudara sekalian yang mungkin seperti diri saya juga, yang sudah tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mari cepat kembali, mari cepat berbenah diri, mari cepat pulihkan diri kita, hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena waktunya sudah sangat singkat. Bagaimana tandanya bahwa kita mengasihi Tuhan? Di dalam Yohanes pasal ke-14. Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara sekalian, tentunya kita adalah orang-orang yang bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah ini kepada saudara dan saya,
Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus saudara, untuk menjadi penebus diri saya. Dan apakah kita sudah menampilkan satu kehidupan yang mengasihi Tuhan? Karena Dia sangat mengasihi kita. Kalau iya adalah jawaban kita, mari kita tunjukkan dalam hidup kita. Karena Tuhan katakan bahwa jika seorang mengasihi aku, jika seseorang mengasihi Tuhan, maka dia pasti akan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi sudahkah kita mengikuti perintah-perintah Tuhan? Sudahkah kita mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan? Memang kita bisa katakan, oh bukankah kita selamat oleh karena kasih karunia Tuhan? Pemberian dengan karunia yang cuma-cuma? Betul, hanya dengan iman kita beroleh keselamatan. Tetapi supaya kita bisa tetap tinggal di dalam keselamatan itu, supaya ketika Yesus panggil anak-anaknya pulang, karena hari sudah semakin gelap, kita akan ikut dipanggil bersama-sama dengan Dia. Karena kita bukan seperti Loruhama yang sudah tidak mengasihi Tuhan lagi. Dengan bukti, kita selalu berusaha melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Seperti yang ditegaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Jadi ketika Hosea berseru kepada anaknya, Loruhama, ayo cepat pulang, sudah mau gelap. Demikian juga hari ini, Yesus berseru kepada saudara, hai umat-umatku yang masih seperti Loruhama, yang tidak mengasihi aku lagi, mari cepat pulang, mari kembali. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula, kembalilah kepada kasih yang penuh kepada Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, seperti engkau telah mengasihi sesamamu, seperti halnya engkau mengasihi diri sendiri. Saudara sekalian yang sangat diberkati Tuhan, Yisril sudah diserukan, dipanggil untuk pulang. Loruhama juga sudah diserukan untuk mari cepat pulang. Bagaimana halnya ketika Hosea memanggil anaknya yang ketiga? Lo-ami, ayo cepat pulang. Karena sudah waktunya sudah sangat singkat, sudah hampir gelap dan kamu harus segera masuk ke rumah. Tuhan mau berseru kepada kita. Lo-ami, yang memiliki arti bahwa engkau bukan umatku lagi. Dan Allah bukanlah Allahmu lagi. Tuhan mengajak kepada kita, mari renungkan hal ini. Jangan-jangan kita yang selalu berseru kepada Tuhan, 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 aku ini umatmu. Tuhan, aku selalu berseru kepadamu. Tuhan, aku ini sebagai pengikutmu selalu sudah rajin setia berangkat ke rumah Tuhan. Selalu setia memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan. Tapi jangan-jangan Tuhan katakan, engkau bukan umatku dan aku bukan Allahmu lagi. Karena perilaku kehidupan kita seperti Lo-ami. Sudah tidak ada pengakuan kita bahwa Tuhan adalah Allah kita. Mari saya mengajak kita untuk membuka di dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Ternyata perlu kita tahu, kalau kita ingin disebut sebagai umat-umatnya, dan kita juga mengaku bahwa Dia adalah Allah kita, cara melihatnya sederhana. Bila kita selalu mengikuti suara Tuhan, bila kita selalu mengikuti jalan yang sudah ditetapkannya,
mengikuti persis seperti yang diperintahkannya. Itulah bukti bahwa kita sebagai umatnya dan kita mengaku Dia sebagai Allah kita. Sudah berapa peraturan, berapa ketetapan yang kita rasa kita sudah mengikutinya? Atau kita masih terpaku dengan satu hal bahwa sudah cukup asal beriman kepada Yesus, cukup sudah selamat. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita melalui drama rohani kehidupan Hosea dan anak-anaknya. Mungkin kita lupa hari ini bahwa ketika Yesus sudah semakin dekat, sudah saatnya kita pulang ke rumah. Tetapi kita masih berlaku seperti Lo-Ruhama yang sudah tidak mengasihi Tuhan. Karena saya lebih mengasihi pekerjaan saya. Sehingga ketika seharusnya datang ke gereja untuk berbakti, oleh karena ada kesibukan pekerjaan, saya lebih rela datang ke tempat pekerjaan itu. Sehingga saya harus selesaikan pekerjaan itu. Sepertinya pekerjaan kita jauh lebih penting dari Tuhan kita. Sepertinya hal-hal yang kita miliki jauh lebih kita kasihi daripada kasih kita kepada Tuhan. Atau sambil menunggu waktu yang sudah sangat singkat, kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita masih berlaku seperti Lo-Ami, yang kita tidak menganggap bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Oleh karena kita merasa bahwa ada hal-hal yang jauh lebih besar yang kita bisa bergantung. Ketika kita memiliki banyak masalah, kita lari kepada seseorang karena kita merasa bahwa orang itu yang akan bisa membantu saya. Atau mungkin kita lari kepada sesuatu yang lain karena kita sudah jenuh dan kita capek menunggu bagaimana jawaban doa kita kepada Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, yang sangat dikasihi Tuhan. Begitu panjang sabarnya Tuhan kepada kita. Sehingga ketika Dia memanggil, Lo-Ami ayo pulang. Lo-Ami belum juga beranjak dari kesenangannya bermain. Dia masih tetap mengajak, ayo pulang. Hari sudah hampir gelap. Bahkan sama seperti saudara dan saya sebagai orang tua. Ketika kita panggil anak kita, sekali, dua kali belum pulang. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya akan keluar dari pintu rumah dan saya akan menjemput dia. Saya gandeng dia untuk, mari, ayo kita pulang. Karena sudah hampir gelap. Sudah segera pulang. Sudah waktunya kita pulang ke rumah. Demikian juga kasih Tuhan kepada kita. Sadarkah kita bahwa setiap hari Tuhan datang kepada kita, menggandeng tangan kita, untuk kembali pulang, untuk kembali mengasihi Tuhan, untuk kembali mengutamakan Tuhan sebagai Allah kita. Menuntun langkah hidup kita. Memberi contoh, memberi berkat. Walaupun seringkali kita seperti anak-anak. Walaupun seringkali kita seperti Yisril, Lo-Ruhama, dan Lo-Ami. Yang sudah dipanggil untuk pulang, tapi masih ada kesenangan-kesenangan yang belum rela kita tinggalkan. Masih begitu banyak kesenangan-kesenangan duniawi yang kita belum rela untuk lepaskan. Padahal Tuhan sendiri sudah rela lepaskan semua hal yang kudus, semua hal yang indah, begitu hal-hal yang mulia Dia rela tinggalkan. Apa yang saudara rela tinggalkan untuk bisa segera pulang ke rumah? Ketika Tuhan sudah berikan semuanya, sudah korbankan semuanya, apa yang saudara rela korbankan supaya kita bisa segera pulang ke rumah? Kalau kita mengingat bahwa kita memiliki Tuhan, orang tua yang begitu baik, yang telah menyediakan segala sesuatunya di sorga, saya yakin dan percaya, mulai hari ini akan segera ada pembenahan dalam diri kita, akan ada pemulihan dari diri kita, dan kita akan segera mempersiapkan diri kita untuk segera pulang ke rumah. Karena waktunya sudah sangat dekat. Dan pastikan diri kita lepas dari sifat Lo-Ruhama, sifat Lo-Ami. Kita akan kembali menjadi anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan juga
menempatkan diri Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Dengan cara melakukan segala perintahnya dan menuruti segala ketetapannya. Inilah saatnya untuk pulang, saudaraku sekalian. Mari kita pulang ke tempat satu rumah yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keindahan, dan hidup berdampingan bersama Tuhan selama-lamanya. Semoga berkat yang disediakan Tuhan, berkat sorga itu, akan menjadi bagian saudara dan saya mulai hari ini. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas satu keindahan yang Tuhan sediakan, yaitu kehidupan sorga, di mana kami bisa menikmati kewarganegaraan kami, menikmati warisan yang Tuhan sediakan, hidup berdampingan bersama Tuhan dengan penuh kedamaian, sukacita, bahagia di sorga. Namun mungkin seringkali kami masih belum sadar bahwa waktunya sudah sangat dekat, dan tempat ini adalah bukan tempat sesungguhnya bagi kami. Ketika Tuhan memanggil untuk pulang, sanggupkan kami mendengar dan kami mengikuti panggilan itu. Dan mungkin ada di antara kami yang masih berlaku sama seperti Lo-Ruhama, yang sudah tidak mengasihi Tuhan lagi. Atau bahkan kami seperti Lo-Ami, yang sudah tidak menganggap dan menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Allah dan sumber pengharapan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menjamah kami pada hari ini, sehingga akan ada sebuah pemulihan, sehingga akan ada sebuah pembenahan diri, supaya ketika Engkau datang kedua kali nanti ya Tuhan, kami semua didapati setia. Sehingga ketika Engkau memanggil, mari, sudah saatnya kita pulang. Kami dengan sukacita akan meninggalkan segala sesuatu, kesenangan duniawi itu, dan kami akan menuju kepada satu kebahagiaan. Hidup di sorga, tempat yang penuh dengan damai, sukacita, dan penuh dengan harapan yang indah. Karena Engkaulah sumber harapan kami, dan Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Terima kasih karya-Mu melalui kehidupan Hosea dan keluarganya. Izinkan itu menjadi berkat kami, karena kami mohonkan ini hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian dari sekarang sampai